Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Jurnalistik UMKT. Halo teman-teman, jadi hari ini aku nggak sendirian nih. Aku bersama dengan siapa kakaknya? Halo guys, aku Alsya. Oke, Kak Alsya. Kalau Kak Alsya nih, Kak Alsya di jurnalistik itu sebagai apa sih? Jadi gini guys, aku ini berperan sebagai ketua divisi jurnalistik media di kampus. Wow, keren banget ya. Kalau nggak salah Kakak itu dari prodi psikolog ya, betul? Bener banget. Jadi aku ini prodi psikologi angkatan 2024. Oke. Kalau misalnya di UMKT sendiri nih, Kakak selain ikut media di kampus, ikut apa lagi? Untuk saat ini aku lebih fokus di media di kampus, karena media di kampus ini juga sebagai bagian dari organisasi UKM tentunya. Oke. Kenapa sih Kak memilih media di kampus sebagai wadah pengembangan bakat? Nah, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, media di kampus itu menaungi banyak banget divisi, khususnya ada 4. Salah satunya ada divisi jurnalistik. Nah, jadi alasan aku untuk memilih jurnalistik ini karena aku rasa jurnalistik ini tempat untuk wadah kita mengembangkan tulisan dan juga mengembangkan public speaking kita, khususnya untuk jurnalistik sendiri, ini kan adalah pers ya, pers untuk mahasiswa apalagi bagian UMKT. Jadi ternyata UMKT memiliki persnya sendiri, begitulah guys. Oke, jadi memilih jurnalistik itu sebagai wadah untuk mengembangkan bakat karena kalau saya ini suka menulis seperti itu ya. Iya. Dan ini melatih public speaking. Iya. Oke, kenapa nggak join Hima? Kenapa nggak join Himanya psikolog? Kalau join Hima, mungkin klarifikasi dulu psikologi itu nggak punya Hima ya guys, tapi adanya BEM. BEM dan DPM. Tapi alasan aku lebih memilih untuk jurnalistik karena balik lagi ini adalah UKM, unit kegiatan mahasiswa yang tentunya di sini berusaha untuk mengembangkan bakat tersebut dan juga di sini kita lebih kayak mengembangkan soft skill dan lebih senang-senang bareng begitu. Oke. Kalau misalnya suka duka nih, kira-kira Kakak sudah berapa periode sih, Kak, di media ini kampus? Aku saat ini baru 2. Suka dukanya apa nih kalau boleh tahu? Suka dukanya, mungkin kita mulai dari suka dulu. Jadi kalau suka, ini banyak banget sih. Suka ini karena kita ketemu orang lain, orang baru, dan juga di sini kita tuh juga punya pengalaman lebih gitu untuk mengeksplor kegiatan jurnalistik khususnya di bagian yang luar. Kayak contohnya kita mengikuti semacam pelatihan, works dan juga ya workshop, dan juga di sini kita ada ketemu sama pers-pers lain dari kampus lain kayak khususnya Unmul dan juga Polnes dan lain segala macamnya. Oke. Tapi pernah nggak sih Kak ketemu sama jurnalistik Samarinda gitu untuk membahas apa gitu kayak kan jurnalistik nih, course pasti kan ada tantangan-tantangan tersendiri ya di lapangan Kak, atau enggak di lingkupan kampus sendiri Kak. Nah itu pernah nggak sih Kak ngebahas-ngebahas seperti itu tuh dengan jurnalistik lain? Kalau untuk ngebahas-ngebahas seperti ini kayak tentang tema-tema, topik-topik tertentu yang ada di Samarinda ya, untuk saat ini sih belum ada ya guys, tapi untuk saat ini kita sedang ada kayak sering meet up lah sama dari jurnalis di kampus lain, kayak contohnya yang paling sering kita temuin itu dari Polnas, terus itu juga ada Unmul. Di sini kita kayak semacam, eee unit kegiatan mahasiswa jurnalistik yang bersatu, kemudian kita saling membahas bagaimana sih jurnalistik di kampus kamu, dan juga sama UINSI dan lain segala macamnya, seperti itu. Wih, keren banget ya. Jadi nggak sesama UMKT aja, tapi juga collab sama kampus lain ya. Iya, benar. Dari UINSI, dari Polnek, terus dari Unpul, seperti itu. Iya, bener Bang. Jadi kalau misalnya nih, kan sebagai ketua jurnalistik ya, pasti kan mendapati anggota-anggota mungkin ya, anggota-anggota yang bebal mungkin atau enggak kayak merasa sok sibuk, itu kayak gimana tuh Kak Alsya menanggapinya? Kalau menanggapi hal seperti itu sebenarnya balik lagi ke individu masing-masing, prioritasnya apa sih kayak gitu. Terus juga balik lagi juga mungkin mereka ada kesibukan lain di luar sana yang lebih penting yang tentunya nggak bisa kita larang. Mungkin kalau dari kami biasanya, kami awal-awal kayak ngasih teguran secara secara tidak langsung seperti itu. Mungkin sekali, 2 kali. Nah, tapi jika itu hal yang kayak sudah sangat sering banget sering banget seperti itu ya,
Malah kami kayak yang, menegur dia secara tatap muka langsung, itu sih biasa dilakukan oleh saya pribadi sama anggota yang tertentu tersebut. Jadi tidak ada diperlakukan secara berbeda atau secara khusus yang kayak ancaman itu tidak ada. Jadi lebih ke, bagaimana kita membicarakan hal ini lebih baik-baik terlebih dahulu, seperti itu. Tapi itu efektif nggak? Caranya seperti itu efektif nggak? Untuk sejauh ini yang berlakukan sama jurnalistik alhamdulillah efektif ya. Tidak ada anggota yang benar-benar ngerasa, "Wah, ini aku nggak usah lah datang ke jurnalistik lagi kok." Soalnya kakak-kakaknya tuh yang kayak gitu-gitu, itu alhamdulillah sih nggak ada selama di jurnalistik. Semuanya masih bisa kita kasih omongan secara baik-baik dan kasih nasehat dan serta kasih masukan, seperti itu. Kalau misalnya bakal lanjut periode ketiga, tetap mau jadi ketua jurnalistik atau mau jadi PPI? Mengenai hal itu, tentu akan saya pikirkan lebih baik dulu yang mana yang lebih apakah saat itu posisinya saya mampu untuk melakukan hal tersebut untuk 3 periode atau bahkan naik ke lanjut BP itu akan saya pikirkan terlebih dahulu. Kemudian apakah kondisi saya juga akan mendukung. Tapi untuk saat ini belum ada jawaban yang pasti ya. Karena saat ini juga kita selain ada organisasi, kita juga ada kesibukan kuliah masing-masing di mana semester 3 saya jujur ya. Jadi udah lumayan padat gitu dengan tugas-tugas dan juga saya balik lagi saya psikologi, lebih banyak praktikum seperti itu. Jadi akan saya pikirkan lagi dengan lebih baik dan mendalam ya. Oke. Oke. Oke, kita kembali lagi ke jurnalistik nih, Kak. Kalau untuk kelas mingguan itu tuh seperti apa sih? Apakah prokernya berjalan dengan lancar atau ada kendala mungkin? Bisa diceritain ke teman-temannya? Kalau untuk proker kelas mingguan, khususnya setiap hari Minggu, sebenarnya ini lebih menyesuaikan sih. Kayak contoh, misalnya anggota kita banyak yang datang, tentu kita bakal melaksanakan kelas tersebut. Tapi jika ternyata di lapangan anggota yang datang hanya 2, 3 seperti itu, mungkin kita akan memikirkan ulang, apakah lebih baik kita melaksanakan kelas tersebut atau kita langsung praktek, prakteknya tuh dengan cara, kita mencari berita-berita di sekitar kampus dan juga kayak, mencari isu-isu tertarik, isu-isu yang sangat menarik gitu di sekitar kampus. Tapi untuk saat ini sih alhamdulillah berjalan dengan baik, dengan lancar. Ini sudah 9 kali pertemuan kalau nggak salah, mulai dari bulan September ya nggak salah ya. Mulai dari bulan September kita sudah melakukan kelas ini secara beruntun. Di sini juga kita membahas mengenai kelas jurnalistik kalau di dalam mengenai apa itu jurnalistik. Mungkin contohnya seperti kelas penulisan berita, mengenai apa itu jurnalistik, proses, terus itu liputan, konten kreatif, bahkan kita juga ada berkolaborasi antar divisi secara MIK. Mungkin contohnya kayak kolaborasi kemarin minggu kemarin tuh kami kolaborasi dengan DKV. Tapi beberapa minggu sebelumnya kami juga ada kolaborasi dengan sinema dan juga fotografi, seperti itu. Kalau untuk progres sih, kira-kira dari progres itu tuh udah semana nih dengan pengetahuan anggota-anggota? Alhamdulillah sih untuk pengetahuan anggota-anggota ya, mungkin untuk saat ini sudah tergolong cukup bagus, secara materi sudah kita ajarkan. Mungkin memang lebih butuh pengulangan dan juga latihan lebih secara terus berulang. Kemudian untuk kendalanya paling ya mungkin ada beberapa anggota yang tidak hadir di kelas tersebut, kemudian kita harus menjelaskan ulang atau teman-temannya gitu yang menjelaskan ulang mengenai materi yang sudah kita ajarkan tersebut. Tapi untuk sejauh ini karena ini masih, apa ya bahasanya, semester awal, jadi kita di sini masih membantu anggota baru untuk melaksanakan tugas tersebut melalui bimbingan atau bahkan kita, melakukannya via chat, pribadi, seperti itu. Tapi ada kepikiran nggak Kak, buat ngajak mereka langsung turun langsung ke lapangan untuk meliput demo mungkin? Atau enggak meliput acara-acara di luar? Kayak tadi malam tuh kan ada acara nih di teras Samarinda. Mungkin ada nggak kepikiran buat ngajakin mereka terjun langsung meliput seperti itu? Kalau untuk liputan langsung itu tentu ada dong, guys. Itu nanti kita laksanakan semester ganjil ini, kita laksanakan seperti liputan wisata contohnya. Nanti kita akan meliput hal-hal yang apa saja sih yang ada di Samarinda ini khususnya, karena kan
semester ganjil ini kita selalu meliput tentang hal-hal yang berkaitan dengan kampus. Maka kita ingin meliput hal-hal yang berkaitan dengan sambil liburan lah ya, gitu. Itu nanti kita laksanakan di genap, semester genap khususnya. Terus juga kita nanti akan jalan-jalan, terus mereka akan melihat langsung, "Oh ternyata jurnalistik seperti ini loh guys kerjanya." Kita di sini, di bawah terik matahari contohnya, atau sedang cuaca yang tidak mendukung, ataupun kayak semacam, "Oh ternyata hal-hal yang kita laksanakan ini ternyata tidak sesuai lapangan, tapi mau nggak mau kita harus berusaha untuk mendapatkan informasi tersebut." Nah, itu nanti kita laksanakan di semester genap, seperti itu. Oke. Tapi kan, jurnalistik itu kan terkenal dengan kartu persnya nih. Anggota-anggota baru itu dapat atau enggak kira-kira? Untuk saat ini, anggota-anggota baru ini akan dapat setelah semester genap. Jadi kayak semester ganjil ini mereka akan latihan terus-menerus, dikasih materi terus-menerus, dan berulang. Tapi semester genap nanti kita akan usahakan untuk mendapat kartu pers. Tapi balik lagi ini kartu pers yang hanya secara berada di lingkup kampus aja, di UMKT aja. Jadi bukan menyeluruh se-Samarinda gitu, enggak. Jadi khusus di kampus ini aja, seperti itu. Terus kalau misalnya Halsya sebagai ketua jurnalistik nih, pasti kan ada pandangan-pandangan gitu ya ke anggota-anggotanya, kayak, si dia ini tuh, kamu ngelihatnya dia lebih menonjol ke bagian mana, lebih menonjol ke bagian mana, pembagian bakatnya gitu loh, sudah ada atau enggak sih? Tentunya sudah ada. Jadi kan mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu, jurnalistik di sini kita ada bagi 4. Empatnya ini ada kepenulisan, terus itu juga ada podcast, ada liputan. Liputan itu yang kita pegang live breaking secara langsung, terus itu juga ada konten kreatif. Nah, pertanyaannya tadi kan apakah saya sudah mengetahui bakat-bakat? Oh, tentu sudah, karena kita sudah, mengasih, teman-teman baru kita ini semacam latihan, terus itu juga materi, terus itu juga kita berulang itu. Mana yang bakatnya lebih ke penulisan, mana yang bakatnya ternyata lebih bakat ngobrol, tapi ternyata ngobrolnya santai, itu entar masuk di podcast. Kemudian juga ada yang tertarik dengan liputan secara langsung, mungkin contohnya ngeliput demo gitu, langsung live breaking di sana, itu juga sudah ketemu. Dan juga tentunya yang terakhir konten kreatif, seperti itu. Untuk saat ini sih sudah, dan nanti akan kita bagi, melalui semester genap yang akan datang, seperti itu. Widih, keren ya. Dan untuk mengetahui penulisan-penulisan dari jurnalistik itu bisa didapat dari mana sih? Mungkin bisa dikasih tahu ke teman-temannya. Jadi untuk teman-teman yang mau lihat karya tulis kami di jurnalistik, bisa silahkan cek di Instagram kami, seperti itu. Untuk teman-teman yang mau lihat konten kreatif, bisa silahkan kita lihat di TikTok dan lain segala macamnya. Untuk website sih masih dalam proses ya, tapi ditunggu aja ya guys. Oke, mungkin bisa dikasih tahu ya, Kak, di bawah sini, apa sih nama IG-nya atau apa sih nama TikTok-nya gitu. Oke, jadi silahkan follow aja di sini, jurnalistik. Terakhir nih, ada nggak pesan-pesan gitu buat jurnalistik ke depannya, harapannya Kak Alsya nih, jurnalistik ke depannya bagaimana? Hmm, mungkin harapan ke depannya kita itu lebih solid lagi ya guys, untuk jurnalistik ke depannya. Terus itu juga kita semakin berkembang lah, semakin berkembang tidak hanya ada di sini-sini saja, kita semakin belajar, tetap terus tanamkan jurnalistik yang tidak lelah belajar dan selalu haus akan ilmu pengetahuan dan selalu mencari fakta. Itu semoga bisa kita kembangkan lagi juga, dan juga kita semakin manajemen waktunya menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Oke. Oke, mungkin itu aja ya untuk podcast kita hari ini terkait jurnalistik media ini kampus. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya.